Halo guys, tak kasih info nih guys. Bagi teman-teman yang barusan beli router Mikrotik dan belum bisa konfigurasinya, tenang teman-teman. Ternyata di router Mikrotik yang barusan teman-teman beli tadi tidak melulu repot-repot harus disetting terlebih dahulu. Nah, dengan kondisi default pun ternyata routernya sudah bisa dihubungkan ke internet dan juga sudah bisa digunakan untuk distribusi internet ke klien routernya teman-teman. Nah, seperti apa penjelasannya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Bagi teman-teman yang memang masih awam dengan perangkat Mikrotik, memang terdapat beberapa referensi yang bisa teman-teman gunakan, entah itu di video YouTube ataupun tutorial artikel. Itu ada semua, tutorial mulai dari yang mudah untuk dilakukan atau dikonfigurasi sampai dengan konfigurasi yang sangat detail. Jika perangkat Mikrotik hanya digunakan untuk rumahan atau sebagai home access point, teman-teman tidak perlu melakukan konfigurasi yang detail atau yang rumit. Nah, mungkin beda lagi cerita kalau teman-teman memang router Mikrotik tersebut digunakan untuk kebutuhan jaringan dengan skala besar. Contohnya di corporate ataupun di hotel. Nah, itu mungkin membutuhkan konfigurasi yang lumayan detail. Nah, pada saat teman-teman membeli perangkat Mikrotik baru, sebenarnya di situ sudah ada yang namanya default configuration atau default config bawaan Mikrotik ini. Nah, dengan default configuration ini tadi, teman-teman sudah bisa menghubungkan mulai dari internet service provider langganan teman-teman yang nantinya dihubungkan ke router, kemudian dari router nanti menyebarkan kembali internet yang diterima atau yang digunakan oleh klien yang terhubung ke router teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Kebetulan di sini sudah saya siapkan untuk router barunya. Di sini saya akan menggunakan router dengan seri L41G 2AXD atau nama lainnya adalah Hub AX Lab. Oke, coba saya buka dulu. Ini untuk router dengan seri Hub AX Lite ini kebetulan juga router dengan seri terbarunya Mikrotik yang sudah menggunakan Wi-Fi 6. Di sini juga sudah ada adaptor bawaannya. Nah, sebelum kita menghidupkan router, pastikan dulu bahwa router ini, router yang teman-teman ingin pakai, sudah ada default configuration-nya. Nah, supaya lebih yakin lagi, teman-teman bisa melakukan hard reset perangkat Hub AX Lite ini. Nah, untuk cara resetnya adalah di dekat power adaptor ini ada tombol reset. Nah, ini sebelum dicolok untuk adaptornya sendiri, ini silakan teman-teman tekan tombol resetnya. Kemudian kalau udah ditekan, silakan dicolok adaptornya. Tunggu sampai lampu indikator di USR ini berkedip. Nah, ini udah berkedip. Kemudian tunggu sampai nanti routernya nyala kembali. Karena setelah habis di hard reset, router ini pasti akan reboot. Nah, sekarang router ini sudah ada default konfigurasinya. Yang default konfigurasi itu sudah terdapat beberapa konfigurasi sebenarnya.
Seperti nanti kalau teman-teman lihat di bawah Ether 1, ini ada tulisannya internet. Di bawah Ether 1, ini ada tulisannya internet. Kemudian berarti nanti Ether 1 ini digunakan sebagai sumber internet yang berasal dari Internet Service Provider. Kemudian mulai dari Ether 2 sampai Ether 4, ini kebetulan ada 4 Ethernet, Ether 2 sampai Ether 4 itu bisa digunakan untuk LAN, Local Area Network-nya. Nah, secara otomatis, secara default, dia untuk Ether 2 sampai Ether 4 ini sudah dilakukan bridge. Nah, jadi nanti untuk bridge yang dilakukan di router ini mulai dari Ether 2 sampai Ether 4 dan tambah satu lagi yaitu interface WLAN atau wireless-nya. Nah, coba kita hubungkan dulu ke internet di Ether 1-nya. Oke, langsung saja ini sudah ada sumber internetnya dari Internet Service Provider yang akan saya hubungkan ke Ether 1 router hub AX Lite ini. Nah, di sini sudah blinking untuk Ethernya, tandanya berarti sudah tersambung ke ISP atau Internet Service Provider. Nah, selanjutnya saya akan coba connect ke access point yang ada di router hub AX Lite ini. Secara default nanti di router hub AX Lite ini sudah memancarkan SSID default. Biasanya ditandai dengan depannya itu ada mikrotik, kemudian belakangnya MAC address. Nah, selanjutnya saya akan connect handphone saya ke SSID yang ada di router hub AX Lite ini. Nah, di sini sudah ada SSID mikrotik 7C4B4E. Nah, ini adalah SSID yang berasal dari router hub AX Lite ini. Coba saya hubungkan. Nah, di sini diminta juga untuk memasukkan password. Passwordnya defaultnya dari mana, teman-teman? Untuk password defaultnya sebenarnya juga sudah ada di stiker routernya. Di stiker bawah router sini, di bawah router hub AX Lite ini ada stiker yang dimana dia ada informasi untuk password router dan juga password WiFi. Nah, saya akan masukkan passwordnya dengan huruf kapital semua. Nah, di sini untuk handphone saya sudah terhubung dengan router hub AX Lite. Coba saya cek IP-nya. Di sini juga sudah mendapatkan informasi IP address. Saya mendapatkan IP 192.168.88.1 dia sebagai gateway-nya. Kemudian untuk IP yang ada di handphone saya belakangnya menggunakan 254. Nah, saya akan coba connect ke internet. Saya akan mencoba melakukan uji kecepatan menggunakan fast.com. Untuk fast.com juga sudah bisa. Saya sudah mendapatkan bandwidth 60 Mbps. Nah, supaya yakin lagi, karena di sini tadi untuk selulernya belum dimatikan, coba saya matikan juga. Saya coba ulangi untuk speed testnya. Baik, untuk speed testnya juga masih bisa ketika hanya connect ke SSID yang ada di hub AX Lite ini. Oke, untuk handphone sudah connect ke internet. Kemudian saya juga akan mencoba untuk port Ethernet-nya.
apakah nanti kalau Ethernet mulai dari Ether 2 sampai Ethernet, Ether 4 itu terhubung dengan laptop, itu sudah mendapatkan IP juga untuk laptopnya. Sekarang akan kita coba. Kebetulan sudah ada kabel, saya siapkan juga. Saya akan hubungkan untuk Ethernet ini di Ether 3 deh. Bebas ya, yang penting mulai dari Ether 2 sampai Ether 4. Secara default dia sudah dilakukan bridging. Oke, untuk indikator Ethernetnya di Ether 3 sudah blinking. Kemudian saya akan mencoba untuk disable wireless di laptop terlebih dahulu supaya nanti internet benar-benar dari jalur kabel. Nah, sebelum melakukan koneksi ke internet, saya akan coba cek IP di laptop saya terlebih dahulu. Saya menggunakan IP config. Nah, di sini sudah ada IP address-nya. Jadi, laptop saya sudah mendapatkan IP address dari router Hub AX Lite ini. Nah, sekarang karena sudah mendapatkan IP, saya akan melakukan cek koneksi internet terlebih dahulu. Untuk cara ceknya juga sama, saya akan menggunakan fast.com atau speed test. Speed test sudah berjalan dan mendapatkan hasil 63 MB per second. Artinya berarti laptop ini sudah mendapatkan internet dari router tanpa harus setting dari awal, atau hanya perlu memastikan di router ini ada default configuration. Nah, untuk memastikan default configuration tadi, teman-teman hanya perlu reset configuration atau hard reset di routernya, dan tanpa setting apapun, teman-teman langsung bisa pakai routernya. Nah, biasanya kayak gini teman-teman. Di rumah itu kita mau custom untuk nama SSID-nya. Contohnya, saya pengen untuk SSID, saya pengen ganti dengan nama Citra Web. Nah, biasanya ada juga selain SSID, password juga. Teman-teman bisa melakukan custom juga sebenarnya di sini. Nah, untuk cara customnya, teman-teman harus membuka Winbox. Nah, kalau di sini teman-teman bisa custom. Nah, untuk Winbox sendiri, teman-teman bisa dari handphone ataupun laptop. Nah, di sini saya akan mencontohkan di mana nanti untuk custom SSID-nya, saya akan gunakan Winbox dari laptop. Nah, di sini kita juga harus memasukkan, setelah router kita terdeteksi di aplikasi Winbox-nya, kita juga harus memasukkan login atau username dan juga password. Kalau standar IP address dari Mikrotik itu memang menggunakan IP 192.168.88.1 itu sebagai gateway atau yang terpasang di router Mikrotiknya. Untuk loginnya, username-nya itu menggunakan admin. Nah, passwordnya ini yang memang berbeda-beda saat ini teman-teman. Untuk seri router terbaru, keluaran terbaru saat ini, masing-masing default passwordnya sudah ada di stiker bawaan dari router ini. Nanti bisa cek lagi teman-teman, di bawah ini ada passwordnya. Selain password router, juga ada password untuk masuk ke WiFi tadi.
Nah, kebetulan saya sudah siapkan untuk password router, saya catat di notepad. Saya copy saja, kemudian saya paste ke kolom password. Kemudian saya akan connect pertama kali menggunakan MAC address. Nah, jika muncul tampilan seperti ini di router teman-teman nantinya, itu jangan di remove configuration. Artinya apa kalau di remove? Artinya default configuration yang ada tadi akan hilang dan teman-teman harus konfigurasi ulang dari awal. Atau kalau nggak mau konfigurasi ulang, teman-teman bisa hard reset lagi. Nah, jika muncul seperti ini, silahkan klik OK saja. Kita maximize, kita besarkan untuk layarnya. Kalau coba kita cek, sebelum kita custom nama SSID, kalau kita coba cek di IP DHCP server, di tab lisis, di sini sudah ada dua perangkat yang connect, yaitu handphone saya tadi dan juga laptop saya. Laptop menggunakan kabel dan handphone menggunakan wireless. Nah, sekarang saya akan coba cek lagi untuk nama SSID-nya. Nama SSID ada di mana? Di menu wireless. Nah, kebetulan untuk router HPX Lite ini menggunakan router OS versi 7 untuk defaultnya. Jadi akan coba kita buka di menu wireless. Nah, kemudian saya akan coba custom. Kita klik dua kali di menu Wi-Fi-nya tadi, kemudian klik configuration. Nah, ini cara kita untuk melakukan custom SSID. Kita coba ubah dengan nama Citra Web. Kemudian untuk passwordnya di mana? Untuk passwordnya kita bisa geser ke tab security di sini. Nah, secara default juga sudah ada passwordnya. Coba kita unhide untuk passwordnya. Sekarang kita ganti menggunakan password yang kita inginkan. Contohnya kita pakai SSID CST Jogja. Kalau sudah, kita tinggal klik OK. Nah, ini yang bisa teman-teman lakukan jika ingin mengubah SSID-nya. Nah, ada hal lain lagi. Karena tadi password ketika kita ingin login ke router itu memang cukup susah diingat. Jadi kita bisa custom sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya, karena password CST Jogja tadi gampang diingat, kita bisa buat password baru di sini di sistem password. Kita di sini bisa masukkan all password, new password, dan confirm password. Yang pertama berarti kita harus masukkan password lamanya. Kita masukkan di sini, kemudian kita buat password baru CST Jogja. Sini juga sama, CST Jogja. Nah, oke. Ini tadi password router juga sudah diganti. Kita akan coba melakukan akses ulang router ini. Sekarang kita coba menggunakan IP. Passwordnya kita isi CST Jogja. Nah, di sini juga kita sudah bisa login menggunakan password baru. Nah, sekarang coba kita cek juga di handphone. Seharusnya saat ini di handphone sudah disconnect dengan WiFi router tadi. Karena apa? Karena SSID-nya sudah berubah. Saya akan konekkan dengan SSID baru yang ada di handphone. Saya akan buka menu WiFi. Kemudian di sini sudah ada SSID yang sudah kita custom tadi, Citra Web namanya. Kemudian saya masukkan password CST Jogja.
Nah, di sini handphone saya sudah terhubung lagi dengan SSID baru yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang untuk perangkat handphone ataupun laptop sudah terkoneksi dengan router kita. Biasanya di rumah yang pakai WiFi tidak hanya satu orang, mungkin di rumah ada 4 orang, 5 orang, bahkan 6 orang. Nah, di situ kalau teman-teman belum ada yang namanya queue atau limitasi bandwidth, itu nanti bandwidthnya akan rebutan. Maka kita bisa membuat queue baru atau pembagian bandwidth secara merata di router kita. Nah, sekarang kita balik lagi ke tampilan Winbox kita. Kebetulan sudah di remote tadi. Kemudian masuk ke menu queue. Kemudian kita akan membuat queue list baru di sini. Supaya apa? Supaya nanti siapapun yang terkonek dengan WiFi kita dapat bandwidth secara merata. Yang pertama kita buat dulu queue-nya, katakanlah queue LAN gitu. IP targetnya berarti IP yang ada di jaringan lokal. Kalau di sini berarti menggunakan IP 192.168.88.0/24. Nah, oke, kita akan buat di sini di targetnya 192.168.88.0/24. Dan di sini kita bisa masukkan max limitnya, contohnya di rumah teman-teman langganan internet misalnya katakanlah hanya 20 mega. Kita bisa masukkan di sini 20 M untuk target uploadnya, kemudian target downloadnya juga sama, 20 M juga. Nah, supaya bandwidth terbagi secara merata, kita geser ke tab Advance. Di tab Advance ada yang namanya Q-Tab. Q-Tab di sini kita bisa menggunakan PCQ upload default untuk yang target uploadnya, kemudian untuk target downloadnya PCQ download default. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah ada limitasi bandwidth baru yang dimana nanti si klien-klien akan mendapatkan bandwidth secara merata dari router kita. Seperti itu penjelasan kali ini. Nah, siapa tahu teman-teman habis nonton video ini langsung pengen beli router baru. Nah, belinya di mana teman-teman? Teman-teman bisa beli router di website kami yaitu citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citra Web. Nah, bagi teman-teman silakan habis nonton video ini juga silakan di like dan share videonya supaya bermanfaat bagi yang lain dan teman-teman yang lainnya juga tahu kalau mau beli router di mana. Kemudian jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Ternyata sudah bisa melakukan balik lagi. Halo guys, tak kasih info guys. Mau gimana? Ternyata sudah bisa untuk digunakan. Apa mungkin? Sebelum kita menghidupkan router, dipastikan teman-teman sebelum saya kecil. Wis, tekan jam 5.